Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah SWT yang berada di Masjid Umar bin Khattab dan segenap pemirsa Najia TV dimanapun anda berada, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini dengan izin Allah SWT kembali kita dapat berjumpa duduk dalam majlis yang mulia ini, yakni majlis tafsir. Pembahasan kita pada pertemuan yang lalu alhamdulillah telah memulai pembahasan tafsir surat apa, Bu? Surat Al-Jin. Ya, pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bahwasanya syaitan-syaitan jin pencuri berita di langit mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau yang ketika itu mereka sedang berada di pasar namanya pasar Uqaz. Pasar Uqaz. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mereka sedang melaksanakan salat subuh. Ketika syaitan-syaitan itu, yakni para jin, mereka mendengar Al-Quran, mereka menyimaknya dengan baik. Hingga kemudian mereka mengatakan, demi Allah, inilah yang menjadi penghalang antara kalian dan berita-berita langit. Jadi syaitan-syaitan ini, sebagaimana pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bahwa mereka yang suka mencuri, mendengar berita-berita langit yang kemudian untuk disampaikan kepada kaumnya yang juga disampaikan kepada manusia. Ya. Berita-berita langit. Sehingga bisa jadi ada dukun-dukun yang mengetahui sesuatu hal itu lantaran karena jin telah mencuri kabar dari langit. Nah kemudian tiba-tiba tidak lagi mereka bisa untuk mencuri pendengaran dari langit. Maka mereka mencari tahu apa sebabnya. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Maka syaitan-syaitan tadi kemudian mereka bertebaran mencari apa yang sebenarnya terjadi. Maka kemudian sekelompok jin ini mendapati Rasulullah SAW sedang salat bersama para sahabat dan mereka mendengar bacaan Rasulullah SAW, maka kemudian mereka berkesimpulan bahwa inilah yang menjadi penyebab sehingga terhalangnya mereka untuk tidak bisa lagi mendengar berita dari langit. Apa sebab? Karena Allah menurunkan wahyu kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, sehingga dengan turunnya wahyu ini, ya, ini menjadi penghalang mereka tidak bisa lagi untuk mencuri kabar berita dari langit. Nah, dan kemudian ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekelompok jin ini yang mendengar bacaan Al-Qur'an, mereka kemudian beriman dengan apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka kembali kepada kaumnya. Seraya mereka mengatakan, Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Yahdi ilar rusydi. Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Fa'amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Kemudian kami beriman dengannya dan kami tidak menyekutukan Rabb kami dengan sesuatu apapun. Maka kemudian
Allah SWT menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Rasul, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan Al-Quran. Lalu kemudian mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan Al-Quran yang menakjubkan. Yakni para jin mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan Al-Quran yang menakjubkan. Yang mana Al-Quran tersebut memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Rabb kami. Ini surat Al-Jin ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ya. Jadi ketika para jin tersebut mendengarnya, maka mereka beriman, kemudian kembali kepada kaumnya. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami mendengar Al-Quran yang sangat bagus dalam balaghah, yakni sastra bahasanya dan kefasihannya, hikmah-hikmah, hukum-hukum dan berita-beritanya, yakni Al-Quran, yang mana Al-Quran mengajak kepada kebenaran dan hidayah. Lalu kami membenarkan Al-Quran dan mengamalkannya, dan kami tidak akan menyekutukan Allah Rabb kami yang telah menciptakan kami dengan siapapun dalam beribadah kepadanya. Ini terkait dengan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kemudian para jin tersebut mengatakan, ayat yang ketiga, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan sesungguhnya Ta'ala, maha tinggi, jaddu rabbina, keagungan Rabb kami, mattakhadha, Allah SWT tidak menjadikan sahibah, istri, wala dan juga walada, tidak pula mengambil anak. Artinya Allah SWT bentuk keagungannya adalah, kemahasempurnaannya adalah Allah SWT tidak beristri dan juga tidak beranak. Kemudian para jin tersebut mengatakan, termaktub di ayat yang keempat, wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dan sesungguhnya jin safih, yang bodoh, ya, safih itu yang bodoh. Sesungguhnya jin yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Apa yang dimaksud dengan perkataan yang melampaui batas? Ya, ini mengatakan bahwa Allah mempunyai istri dan anak. Hal ini karena kebodohan mereka dan kelemahan akalnya. Kemudian para jin tersebut yang mendakwahi kaumnya mengatakan di ayat berikutnya, ayat yang kelima, wa anna dhananna allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Dan sesungguhnya dhananna, kami mengira, allam taqulal insu wal jin, bahwasanya manusia dan jin tidak akan mengatakan perkataan Allahi kadhiba, perkataan yang dusta terhadap Allah. yakni para jin tersebut mengatakan
kami tertipu sebelumnya. Ini sebelum mendengarkan Al-Quran. Ya, Al-Quran yang menunjukkan kepada kebenaran. Sebelumnya kami tertipu. Dan yang membuat kami tertipu adalah para pemimpin kami dari kalangan jin. Termasuk juga manusia. Ya, kami tertipu oleh mereka. Kami terlalu berbaik sangka dengan mereka dan mengira bahwa mereka tidak akan berani berdusta terhadap Allah. Mereka tidak akan berani berdusta atas nama Allah. Karena kami yakin mereka tidak akan berani berdusta atas nama Allah, mereka tidak akan berani berbuat dusta terhadap Allah, maka kami mengikuti apa yang mereka katakan. Kami mengira mereka itu orang-orang yang baik. Namun setelah mendengar Al-Quran, maka kebenaran menjadi jelas. Jelas bagi kami yang hak. Maka kami, para jin tersebut mengatakan, kami kembali dan tunduk kepada Al-Quran, dan tidak peduli dengan perkataan siapapun yang bertentangan dengan petunjuk. Jadi yang mereka ikuti bukan perkataan siapa. Ya. Baik dari kalangan mereka ya jin ataukah dari kalangan manusia. Tapi yang mereka ikuti apa? Yang mereka ikuti adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka ikuti adalah Al-Qur'an. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bahwa ini adalah merupakan kemuliaan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang Quraisy pada puncak-puncaknya mereka menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyakiti, menintimidasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai kemudian sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau ke mana? Ke Taif. Di Taif pun Rasulullah SAW mendapatkan penolakan. Sampai-sampai beliau dilempar oleh anak-anak dan orang gila. Ini adalah bentuk penghinaan kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengabarkan kepada beliau sesuatu yang beliau tidak ketahui. Ini perkara gaib. Beliau tidak ketahui apa itu, bahwa ternyata ada sekelompok jin yang mendengar bacaan Al-Qur'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka takjub dengan Al-Qur'an, mereka beriman dengan Al-Qur'an, kembali kepada kaumnya, ini para jin. Dan mereka, yakni para jin tersebut yang telah beriman dengan Al-Quran, beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah, mereka kembali, yakni para jin tersebut kembali kepada kaumnya dan berdakwah, mengajak kaumnya untuk beriman, untuk meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Ini adalah merupakan hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di satu sisi dakwah beliau ditentang oleh manusia. Ternyata dakwah beliau diterima oleh jin, diterima oleh bangsa jin. Maka jangan bersedih ketika ada yang tidak beriman, di saat yang bersamaan ada yang beriman. Tidak semuanya menolak. Hiburan bagi Rasulullah SAW, dan sekaligus ini juga adalah bentuk kemuliaan bagi Rasulullah SAW, karena beliau bukan hanya sebagai seorang Rasul untuk manusia, tapi beliau SAW juga adalah merupakan apa, Bu? Rasul untuk bangsa atau kaum jin.
Kemudian para jin tersebut mengatakan, lihat di ayat berikutnya, ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan jin. Maaf, ada beberapa orang laki-laki minal ins, ya, dari kalangan manusia. Ya'udzun. Beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia tersebut meminta perlindungan. Ya'udzuna birijalim minal jin. Mereka meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Fazaduhum rahaqa. Akan tetapi mereka, jin-jin tersebut, menjadikan mereka, yakni manusia, bertambah sesat. Ini di sini disebutkan rijal, laki-laki, rijalun minal jin, ya, laki-laki dari jin. Berarti jin itu ada laki-laki, ada yang perempuan. Ya, sebagaimana Nabi SAW ketika beliau akan masuk ke kamar mandi atau ke WC, apa doa yang beliau baca? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki maupun jin perempuan. Berarti jin itu juga ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Dan mereka juga beranak pinak sebagaimana manusia. Kalau ditanya bagaimana syariat jin, apakah sama seperti manusia? Kalau secara umum, jin muslim itu syariatnya sama seperti manusia muslim. Akan tetapi detailnya, secara terperincinya, bagaimana syariat jin, Allah Ta'ala alam. Kita tidak mengetahuinya. Ya, karena memang ada perbedaan bentuk fisik antara manusia dan jin. Ini secara detailnya. Allah Ta'ala alam. Allah yang maha tahu tentang detail bagaimana syariat mereka. Akan tetapi secara umum, syariat yang ada pada jin muslim sama dengan manusia muslim. Ayat ini menjelaskan bahwa ada sekelompok laki-laki yang meminta perlindungan kepada sekelompok jin laki-laki. Ya. Mereka minta perlindungan dengan mengatakan, Na'udhu bi sayyidi hadal wadi min sufaha'i qawmih. Kami meminta perlindungan kepada penguasa lembah ini dari kaumnya yang bodoh. Setelah manusia ini, laki-laki dari manusia ini mengatakan atau meminta perlindungan kepada jin, maka mereka pun dilindungi, tidak diganggu oleh penguasa jin, penguasa lembah. Ya, mereka dibiarkan lewat, tidak diganggu. Nah, pertanyaannya ibu-ibu, apakah yang dikatakan seperti ini meminta perlindungan kepada jin? Umpamanya ibu-ibu lewat suatu tempat itu mungkin dikenal sebagai tempat yang angker. Bolehkah kita lewat tempat tersebut dengan meminta perlindungan kepada jin penghuni tempat yang dikatakan keramat atau angker yang mengerikan tersebut? Boleh atau tidak, Bu? Tidak boleh. Tapi jin tersebut bisa melakukannya atau tidak? Dia bisa mengabulkan permohonannya atau tidak?
Kan bisa, dia kan tidak mengganggu. Berarti kan dia bisa mengabulkan permintaan. Dia tidak akan mengganggu. Bisa dilakukan. Sekalipun hal tersebut bisa dilakukan oleh para jin, melakukan sesuatu sesuai dengan permintaan manusia, ataukah mengabulkan permintaannya untuk tidak mengganggu, ini semuanya adalah bentuk kesyirikan. Kenapa, Bu? Karena meminta kepada makhluk yang gaib. Meminta kepada makhluk yang gaib itu adalah merupakan bentuk kesyirikan. Sekalipun sebutlah jin itu mampu untuk melakukannya. Tapi karena manusia minta kepada makhluk yang gaib, itu adalah bentuk kesyirikan. Nah, ketika sekelompok manusia meminta pertolongan kepada jin, maka semakin bertambahlah kesombongan para jin. Terkadang jin mengganggu manusia dengan meminta sesembahan atau minta sesajen. Supaya apa? Inilah merupakan bentuk pengagungan terhadap jin. Jadi dengan manusia menghadirkan atau mendatangkan sesajen atau sesembahan atau sembelihan dengan tujuannya atau maksudnya adalah untuk mengagungkan jin, nah ini akan menjadikan jin-jin tersebut, syaitan-syaitan tersebut semakin sombong, akan menambah kesombongan mereka. Dan itulah yang diinginkan oleh jin-jin tersebut. Dan ini semuanya adalah diharamkan. Nah, jadi ibu kalau melewati tempat yang dikatakan keramat, dikatakan angker, menakutkan, apa yang akan ibu lakukan? Apakah ibu akan lewat jalan kaki mengatakan permisi gitu? Atau naik kendaraan pakai motor, pakai klakson gitu, tintin lewat gitu ya. Iya, gantinya permisi pakai klakson gitu ya. Atau gimana, Bu? Hah? Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah membaca doa. Apa doa yang dibaca? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan apa saja yang Allah ciptakan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW mengajarkan, Rasulullah SAW menyebutkan man nazala manzilan. Barang siapa yang singgah di suatu tempat, kemudian dia mengucapkan doa yang tadi telah disebutkan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Lam yadurruhu syai'. Maka tidak ada yang bisa membahayakannya. Hatta yartahila min manzilihi dzalik, sampai dia meninggalkan tempat itu. Jadi ibu, kalau ibu singgah di suatu tempat atau ibu melewati suatu tempat yang dikatakan tempat yang angker, mengerikan, berlindunglah kepada Allah SWT dengan baca apa, Bu? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa.
Ya. Demikian juga Bu, Ibu mungkin singgah atau menginap di suatu tempat. Ya, singgah menginap di suatu tempat atau menempati rumah yang baru. Jangan lupa untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibaca, Bu? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Tidak perlu Bu sembelih ayam kemudian darahnya diapakan Bu? Ya, diusap-usap kemana? Ke bagian mana dari yang rumah dalam rangka untuk minta perlindungan, jangan sampai diganggu oleh jin. Tidak, itu kesyirikan. Ya. Itu minta perlindungan kepada siapa? Itu namanya minta perlindungan kepada jin. Dengan memberikan apa? Sembelihan berupa darah ayam. Itu bentuk pengagungan terhadap jin. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah baca doa perlindungan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Saya pernah mendengar cerita seorang ustadz yang menyampaikan bahwa ada sekelompok anak muda yang mereka melakukan perkemahan. Ya, kemah beberapa hari. Kemudian setelah selesai perkemahan, ketika mereka membongkar tenda dan mengangkat alas tempat tidurnya, ternyata mereka dapati apa, Bu? Ada ular. Bersyukur kepada Allah SWT. Kenapa? Ya, bisa jadi di antara sebabnya adalah Allah melindungi mereka, disebabkan telah diajarkan kepada mereka untuk membaca apa? Untuk membaca doa. Ya. Sebelum mendirikan tenda, ya, sebelum ketika tiba di tempat tersebut, membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Jadi Bapak sekalian dan segenap pemirsa Najia TV dimanapun Anda berada, azanallahu wa iyyakum, tidak boleh kita minta perlindungan kepada jin. Nah, karena jin akan minta sesuatu yang itu menunjukkan bahwa kita mengagungkannya, membesarkannya, kita taat kepadanya atau kita takut kepadanya. Maka kalau kita ditakut-takuti oleh syaitan, berdoalah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena minta pertolongan kepada jin adalah kesyirikan dan hanya akan menambah kesombongannya. Ya, permintaan bantuan dari manusia kepada jin justru membuat jin-jin tersebut menimpakan ketakutan, menimpakan kecemasan dan kegelisahan yang lebih besar. Ya, meminta perlindungan kepada jin-jin itu bukan semakin merasa aman. Tidak. Semakin ditakut-takuti oleh jin, semakin bergantung kepada jin. Dan perlindungan meminta perlindungan kepada jin seperti ini, ya Allah mencela orang-orang jahiliyah. Mereka berbuat seperti ini termasuk syirik akbar. Syirik akbar yang Allah tidak mengampuninya kecuali dengan taubat nasuha, sebenar-benarnya taubat. Dan di antara faedah dari ayat ini juga adalah merupakan peringatan bahwasanya permintaan pertolongan kepada para tukang sihir, dukun, dan orang-orang yang seperti mereka ini, itu juga termasuk yang tidak diperbolehkan. Karena tukang sihir, dukun, dan orang-orang yang semisalnya, mereka bekerja sama dengan jin. Ayat berikutnya, ayat yang keberapa? Yang ke-7.
Wa annahum dhannu kama dhanantum allan yab'atsallahu ahada. Wa annahum dhannu kama dhanantum, dan sungguhnya mereka, siapa mereka? Para jin. Mereka mengira seperti yang kamu kira. Siapa kalian? Maksudnya adalah orang-orang musyrik Makkah yang juga mengira bahwa allai yab'atsallahu ahada, Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun. Tidak adanya hari kebangkitan pada hari kiamat. Ayat ini menunjukkan bahwa sebagian para jin yang berdakwah kepada para jin yang lainnya yang mengatakan bahwasanya ada sebagian jin yang mereka memiliki keyakinan yang menyimpang seperti keyakinan manusia. Seperti halnya orang-orang musyrikin Quraisy. Keyakinan menyimpang tersebut juga tersebar di sebagian kalangan jin. Keyakinan apa itu? Keyakinan yang menyimpang apa yang dimaksud? Bahwasanya tidak adanya hari kebangkitan atau hari kiamat. Kalau sudah mati, sudah tidak ada lagi kebangkitan, tidak akan dihidupkan kembali. Jadi tidak hanya penyimpangan ini, keyakinan ini diyakini oleh manusia, ternyata juga para jin tersebut yang berdakwah mengatakan bahwa terdapat di antara kaum mereka, di antara para jin yang memiliki keyakinan seperti keyakinan manusia, keyakinan yang menyimpang. Mereka meyakini bahwa tidak ada hari berbangkit, tidak ada hari kiamat. Kemudian di ayat berikutnya, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Dan sesungguhnya kami, para jin, telah mencoba mengetahui rahasia langit. Fawajadnaha, maka kami mendapati langit muliat, penuh dengan apa? Harasan syadida, dengan penjagaan yang kuat, wa syuhuba, dan panah-panah api. Ayat berikutnya, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dan sesungguhnya kami dahulu naq'udu, dapat menduduki beberapa tempat di langit. Jadi jin-jin tersebut ke langit dalam rangka apa? Lis-sam'i, untuk mendengar, untuk mencuri berita-berita yang ada di langit. Kemudian faman yastami'il an, tetapi sekarang siapa yang mencoba untuk mencuri dengan mendengar seperti itu, yajid lahu shihaban rasada, pasti akan menjumpai shihaba, panah-panah api, rasada, yang mengintai untuk membakarnya. Ini menunjukkan bahwa jin yang mencoba untuk mendengar kabar di langit, mereka akan mendapatkan apa? Panah-panah api.
Jadi bukan mereka dilempar dengan bintang. Bukan dilempar dengan bintang. Tetapi mereka akan ditimpakan apa? Percikan api dari bintang tersebut. Jadi bukan bintangnya. Ya, tidak dilempar dengan bintangnya. Tapi jin-jin yang berusaha untuk mendengar berita langit, ya mereka akan dipanah dengan panah api yang berasal dari bintang-bintang. Ya, percikan api dari bintang. Ya. Jadi adanya percikan dari bintang tersebut untuk melempar jin-jin yang mencuri berita di langit. Nah, silakan diperhatikan. Di sini disebutkan famai, maka barang siapa, ada isim isyarah. Ini menunjukkan bahwa barang siapa, artinya siapapun dari jin yang berusaha untuk mencuri berita di langit, siapapun dari jin yang berusaha untuk mencuri berita di langit, maka pasti dia akan terbakar, terkena apa? Terkena panah api dari percikan bintang. Ada 3 kondisi terkait dengan bisa atau tidaknya berita langit didengar oleh para jin. Ada 3 kondisi. Kondisi atau keadaan yang pertama, yakni sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa ini, ya, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jin-jin banyak yang berhasil mendengar, mencuri-curi kabar dari langit. Mereka ingin mengetahui berita-berita langit. Berhasil mereka mencurinya. Apa sebab? Setidaknya ada 2 sebab. Yang pertama, penjelasan para ulama, yang pertama adalah karena langit belum dijaga oleh malaikat. Dan yang kedua, bisa jadi karena Allah Subhanahu wa taala memang sengaja membiarkan banyak dukun, tukang sihir, tukang ramal, mereka mendapatkan kabar-kabar dari langit. Sehingga ramalan mereka itu benar. Ini sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kondisi atau keadaan yang kedua, ketika Nabi kita Muhammad SAW diutus, adakah para jin bisa mendengar berita dari langit? Jawabannya tidak lagi. Kenapa? Langit dijaga ketat. Siapa menjaga? Para malaikat. Sehingga tidak akan ada yang bisa mencuri berita langit. Dan Rasulullah SAW, seperti diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ada beberapa orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang para dukun. Maka Rasulullah mengatakan, "Laisa bisyai'." Mereka itu tidak bisa apa-apa. Para dukun tersebut mereka tidak bisa apa-apa, tidak lagi bisa mencuri. Atau mereka tidak lagi bisa mengetahui kabar dari langit. Kenapa? Karena jin-jin syaitan yang sebelum ini mereka bisa berhasil, banyak yang berhasil mencuri berita di langit, sekarang tidak lagi bisa melakukan hal tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, laisa bisyai'. Mereka itu tidak bisa apa-apa lagi.
Nah, pertanyaannya berikutnya, ini kondisi yang ketiga, bagaimana setelah meninggalnya Rasulullah SAW, masih bisakah, masih adakah jin yang bisa mencuri berita di langit? Ini khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bisa, tapi itu jarang atau sangat sulit. Tapi masih bisa. Tapi sangat sulit. Pendapat lain mengatakan mustahil. Mustahil untuk bisa ada jin yang dapat mendengar berita langit setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala alam, kalau kita melihat ayat yang sedang kita pelajari ini, atau surat yang sedang kita pelajari ini, nampaknya inilah pendapat yang lebih kuat. Bahwa tidak ada lagi jin yang bisa mencuri berita di langit. Maka dukun-dukun yang ada di zaman sekarang, itu adalah para pembohong besar. Ramalan mereka hanya tebak-tebakan. Kalau benar itu kebetulan benar. Kenapa? Sekali lagi lihat di surat jin ini. Allah katakan, "Faman yastami'il an." Ini isim isyarah. Barang siapa yang sekarang berusaha untuk mencuri berita di langit, yajid lahu shihabar rasada. Ada panah-panah api yang siap mengintai. Jadi inilah yang menguatkan bahwa setelah meninggalnya Rasulullah SAW pun tidak ada lagi jin yang bisa mendengar atau mencuri berita di langit. Maka ramalan para peramal, tukang sihir, dukun, seperti apapun bentuk model ramalannya, itu semuanya apa, Bu? Bohong belaka, dusta, tidak benar. Ayat berikutnya, ayat yang keberapa? 10. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan sesungguhnya kami, para jin, tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Rabb mereka menghendaki kebaikan baginya. Apa maksudnya? Ini para jin yang sedang mendakwahi kaumnya, melanjutkan pembicaraannya dengan kaumnya, mendakwahi kaumnya dengan lembut. Jin-jin tersebut berkata kepada kaumnya, la nadri, kami tidak mengetahui apakah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga berita-berita langit tidak dapat dicuri lagi. Ini keburukan untuk para penghuni bumi, atau justru ini adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Jawabannya apa, Bu? Kebaikan atau keburukan? Sebelumnya berita langit bisa dicuri. Sekarang tidak lagi bisa dicuri. Apa sebab? Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jin-jin ini bertanya kepada kaumnya dengan mengatakan, kami tidak tahu apakah diutusnya Nabi Muhammad SAW sehingga kemudian berita langit tidak dapat lagi didengar, dicuri-curi lagi. Ini keburukan ataukah justru kebaikan? Jawabannya adalah kebaikan. Sebenarnya para jin yang bertanya ini, yang sedang mendakwahi kaumnya, mereka tahu ini adalah kebaikan.
Tapi ini hanyalah metode dialog yang digunakan oleh jin untuk mengajak kaumnya berfikir. Cobalah kalian berfikir. Coba kalian pikir. Coba kalian pikir. Dengan Allah menjadikan tidak ada lagi yang bisa mencuri berita di langit. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Allah turunkan wahyu kepadanya. Ini kebaikan atau keburukan? Kami tidak tahu. Ini kebaikan atau keburukan? Sebenarnya mereka tahu. Tetapi untuk memancing kaumnya untuk berfikir. Menurut kalian bagaimana? Baik atau buruk? Nah, kan begitu maksudnya. Menurut kalian bagaimana? Baik atau buruk? Ini adalah diantara metode cara dalam berdakwah. Mengajak orang yang didakwah untuk berfikir. Nah ini Bu, di dalam berdakwah Bu, diantara metodenya apa Bu? Jadi supaya tidak terkesan kita sedang menggurui seseorang, sedang menceramai seseorang, supaya dia tidak merasa sedang diceramahi atau digurui. Bisa jadi orangnya lebih tua dari kita, ya kan? Atau lebih orang yang berilmu, orang yang terpandang. Di antaranya dengan cara bertanya untuk mengajaknya berfikir. Kemudian para jin tersebut mengatakan ayat yang ke-11. Wa anna minna as-salihun wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Dan sesungguhnya di antara kami para jin ada yang saleh dan ada pula duna dzalik, kebalikannya. Kunna tara'iqa qidada, kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Jadi para jin tersebut mengatakan, di antara kami ada yang soleh, dan di antara kami ada yang di bawahnya. Maksudnya duna dzalik artinya kebalikannya, tidak soleh. Nah di sini, di antara bentuk kesantunan dalam berdakwah, tidak mengatakan di sini lihatlah bagaimana bahasa yang santun, ya. Di antara kami ada yang soleh dan di antara kami tidak dikatakan di antara kami ada yang kafir atau fajir atau fasik. Tapi dengan hanya mengatakan di antara kami ada yang soleh, di antara kami yang kebalikannya. Qidada artinya potongan-potongan kulit yang banyak. Maksudnya apa? Di antara kami ada yang memiliki, artinya di antara para jin, di antara kami ada yang memiliki banyak pemahaman, banyak tarekat. Tidak hanya seperti manusia, tidak hanya manusia saja yang punya banyak pemahaman dan banyak tarekat. Tetapi di antara kami juga, para jin, ada yang banyak macam modelnya, pemahaman mereka. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa jin juga memiliki berbagai macam pemahaman sebagaimana manusia. Ada yang Islam, ada yang Yahudi, Nasrani, bahkan ada yang ateis. Di antara jin, ada jin yang Muslim. Ya, ada yang berpemahaman Qadariyah, ada Murji'ah, Khawarij, Rafidhah. Dan ada juga jin yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sebagaimana pada manusia terdapat kelompok-kelompok, demikian juga di kalangan jin mereka berkelompok-kelompok. Apa maksud atau tujuan dari jin mengatakan hal tersebut? Bahwasanya mereka itu
berkelompok-kelompok, memiliki banyak pemahaman. Apa maksud tujuan mereka mengatakan tersebut? Untuk menyampaikan kepada kaumnya bahwa mereka itu berkelompok-kelompok. Para jin yang berdakwah ini ingin mengajak kaumnya untuk berpikir, untuk merenungkan tentang kesalahan mereka. Apa kesalahan mereka, Bu? Berkelompok-kelompok, terpecah belah. Maksudnya adalah jin-jin yang saleh, jin-jin muslim ini ingin mengajak kaumnya untuk kembali kepada satu jalan. Jalan yang satu itu apa, Bu? Jalan tauhid, jalan kebenaran, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan untuk jin-jin yang berbeda agama, jin-jin muslim yang mendakwahi ini ingin mengajak kaumnya yang berbeda agama untuk kembali kepada Islam, agama tauhid. Sampai sini bisa dipahami, Bu? Ayat berikutnya, ayat yang keberapa? Yang ke-12. Wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Dan sesungguhnya kami, para jin, dhananna telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi. Dan tidak pula dapat lari melepaskan diri dari Allah. Di ayat ini, Allah jelaskan, Allah sebutkan bahwa para jin tersebut mendakwahi kaumnya. Mereka mengingatkan kaumnya bahwa tidak ada yang bisa kabur, lari, melepaskan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika mereka berada di langit atau di bumi? Ketika di langit mereka tidak bisa selamat dari panah-panah api, terlebih lagi ketika mereka di bumi, mereka tidak bisa lari dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bu, perhatikan apa yang dia ingin disampaikan? Maksudnya adalah, ini adalah merupakan isyarat bahwa jika mereka masih tidak mau beriman, maka mereka tidak akan bisa selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Di langit mereka tidak selamat dari panah-panah api, di bumi pun juga mereka tidak akan bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di dunia mereka tidak selamat, maka terlebih lagi di mana? Di akhirat. Ini, Bu, perhatikan di sini, Bu, metode dakwah yang lembut yang ditunjukkan oleh para jin tersebut kepada kaumnya yang musyrikin. Perhatikan bahasanya. Mereka mengatakan, kita tidak akan bisa melepaskan diri kita dari kekuasaan Allah di bumi. Kita tidak akan bisa selamat dari, kita tidak akan bisa kabur, berlepas diri, ya, menjauh dari kekuasaan Allah SWT, tidak akan bisa. Di bumi kita tidak bisa selamat, apalagi di akhirat. Maka kesimpulannya apa? Berimanlah kalian kepada Allah SWT agar kalian selamat. Lihat metode cara menyampaikan.
mengajak mereka untuk berfikir menggunakan bahasa yang halus. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang keberapa? Ayat yang ke-13. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, Al-Huda, petunjuk yakni Al-Quran, amanna bih, kami beriman kepadanya. Faman yu'min bi rabbih, maka barang siapa beriman kepada Rabbnya, fala yakhafu bakhsan wala rahaqa, maka dia tidak perlu takut rugi atau berdosa. Apa maksudnya? Sebagian ulama mengatakan, faman yu'min, siapa yang beriman, ini bukan perkataan para jin. Akan tetapi ini adalah perkataan Allah. Allah mengatakan, faman yu'min bi rabbih, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, fala yakhafu bakhsan wala rahaqa, maka dia tidak perlu khawatir berkurangnya pahalanya. Karena meskipun tidak ada yang melihatnya atau tidak ada yang memuji, maka ketahuilah pahala seseorang tidak akan berkurang. Apa faedah dari sini, Bu? Allah SWT maha melihat. Allah mengetahui siapa hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Maka beriman dan beramal solehlah karena Allah SWT. Sekalipun orang lain tidak melihat. Karena pandangan orang lain, penglihatan orang lain, penilaian orang lain, itu tidak akan menambah pahala. Justru terkadang ini bisa mengurangi pahala. Kenapa? Karena beramal soleh namun ria. Ingin dilihat orang lain. Ya, ingin dipuji oleh orang lain. Sekalipun tidak dilihat oleh orang lain, tapi yakinlah Allah maha melihat. Allah lah yang akan membalas. Dan jangan takut pahala berkurang. Di antara faedahnya adalah demikian juga halnya, Bu. Kalau seseorang dituduh dengan tuduhan yang tidak benar, dituduh dengan sesuatu yang dia tidak melakukannya, walaupun semua orang membenarkan hal tersebut, walaupun semua manusia mempercayai tuduhan tersebut, walaupun semua manusia mencelanya, maka tidak perlu khawatir karena Allah SWT tidak akan membebankan dosa kepadanya. Kenapa? Karena dia tidak berbuat dosa. Dan celaan manusia ini tidak menjadi dosa bagi orang yang dicela. Karena dia tidak berbuat sesuatu yang dituduhkan kepadanya. Kemudian berikutnya, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rasyada
Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Dan di antara kami ada yang muslim dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Al-qasitun, yang menyimpang dari kebenaran. Faman aslama, maka siapa yang Islam, faulaika taharraw rasyada, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Memilih jalan yang lurus. Wa ammal qasitun, adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, fakanu li jahannam hataba, maka mereka menjadi apa? Menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam. Iya, ayat 14 dan 15. Di ayat ini mulailah mereka, jin-jin tersebut yang mendakwahi kaumnya memuji orang-orang yang beriman dan mencela orang-orang yang tersesat. Ya, ini barang siapa yang beriman kepada Allah SWT, maka mereka telah memilih jalan yang lurus. Sedangkan orang yang berpaling dari Islam, maka mereka akan menjadi bahan bakar di neraka jahanam. Perkataan jin ini, perkataan jin ini menunjukkan bahwa hal itu pasti terjadi. Dari mana diketahui? Bagi yang mempelajari bahasa Arab akan mengetahuinya. Fakanu ini merupakan fi'il madhi, menunjukkan masa lalu. Padahal pembicaraannya berkaitan dengan masa depan. Jadi metode, uslub bahasa Arab adalah mengungkapkan masa depan yang pasti terjadi dengan kata kerja masa lalu. Karena begitu pasti terjadinya, sehingga seakan-akan telah terjadi. Sekali lagi, karena begitu pasti terjadinya, seakan-akan telah terjadi. Ayat ini menunjukkan bahwa mereka yang kafir akan pasti dijadikan sebagai apa? Sebagai bahan bakar neraka jahanam. Penghuni neraka jahanam masuk ke dalam neraka, selain mereka dibakar, mereka juga akan menjadi pembakar, menjadi bahan bakar di neraka tersebut. Jadi tubuh mereka itu menjadi bara api yang ikut memanaskan neraka jahanam. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kemudian Allah SWT di ayat berikutnya mengatakan, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, yakni agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Ya, ayat yang ke-16. Sebagian ulama mengatakan bahwa mulai ayat ini bukan lagi perkataan para jin, namun ini adalah merupakan perkataan Allah. Perkataan jin itu berakhir di ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-15 tadi. Nah, terkait dengan ayat 16 dan seterusnya, insya Allah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari apa yang telah kita pelajari di kesempatan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.